Ningsih, peserta PPG dalam jabatan 2021, program studi PGSD, asal perguruan tinggi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dengan nomor ujian 20211099787. Hari ini tanggal 19 Juli 2021 akan mengikuti ujian kinerja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Sehat semuanya? Sehat. Ya, alhamdulillah ya. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hadir semua ini? Hadir. Kita mengisi absen di grup WA. Sebelum kita memulai pembelajaran, jangan lupa kita berdoa terlebih dahulu. Semoga pembelajaran kita hari ini diberikan keberkahan ya. Dipimpin oleh Haikal. Ya, tolong pimpin teman-temannya untuk berdoa. Teman-teman sebelum belajar kita berdoa di bulan. Jangan lupa dengan protokol kesehatan 5M. Tahu apa saja? Yang pertama, Jauhi kerumunan. kedua, Jaga jarak. tiga, empat, Cuci tangan. Pakai masker. kita masuk ke dalam pembelajaran supaya kita semangat dan menumbuhkan rasa nasionalisme kita nyanyikan dulu lagu di Garuda Pancasila. Ada suaranya? Ada. Ibu mau bertanya dulu kepada kalian ya. Pernahkah kalian berpikir mengapa kita bisa berdiri tegak? Bergerak. Ada otot. Oh, karena ada alat gerak. Terus Otot. ada otot. Ada apa lagi? Kaki. Kaki. Oh iya, karena kita memiliki kaki ya. Badan. Ya, badan. Nah, sekarang coba, bisakah kalian bayangkan bagaimana akibatnya apabila tubuh manusia dan hewan tidak memiliki rangka? Rangka itu tulang. Tidak dapat bergerak. Tidak bisa melakukan aktivitas. Gitu. Ada lagi yang lain. Kenapa Ibu menanyakan seperti itu? Minggu lalu kita sudah belajar tentang organ gerak hewan manusia ya, pembelajaran pertama. Nah, sekarang ini pembelajaran kedua. Tema organ gerak hewan dan manusia. Subtema 1, organ gerak hewan, pembelajaran kedua. Nah, ini tujuan pembelajaran kita hari ini ada 12. Yang pertama, dengan mengamati tayangan pada slide PowerPoint, peserta didik dapat menentukan alat gerak pada hewan. Materi kita hari ini ada 3 ya. Yang pertama IPA tentang organ gerak manusia dan hewan, bahasa Indonesia menemukan pokok pikiran, dan SBDP membuat gambar cerita. Kita masuk ke pembelajaran. Amatilah video berikut ini. Tolong semuanya diperhatikan ya videonya. Ibu.
Kuda. Orang lagi lari. Burung lagi lari. Coba. Burung. Ya, Ilham. Yang Ilham lihat apa tadi? Manusia lari. Lari. Haikal. Haikal, apa yang Haikal lihat di video tadi? Kelinci lagi lompatan. Oh ya, kelinci lagi lompat. Akila. Ada kucing lagi jalan. Nadia. Ada harimau. Salihin. Ada kuda sedang lari. Oh, sedang lari. Ipan. Ada kebo sedang jalan. Oh, ada kerbau. Kerbau sedang jalan. Ellen. Ada ikan lagi berenang. Marsha. Ada orang lagi lari. Angga. Ada rusa, Bu. Ada Rusa. Semuanya sedang apa tuh, Angga? Dari. Lari. Najmu. Ada orang lagi jogging. Oh, ada orang lagi jogging. Jogging itu apa ya? Lagi. Lari. Ada Ada burung. burung. Burung sedang apa? Terbang. Nah, sekarang lihat, perhatikan tuh. Kenapa mereka bisa berjalan, berlari, berenang, dan melompat dengan lincah seperti itu? Ya, kenapa mereka bisa berjalan, berlari, berenang, dan melompat dengan lincah seperti itu? Kenapa? Karena ada organ gerak. Oh, ada alat gerak. Emang alat geraknya apa ya? Gerak. Oh, Maksudnya apa? Kenapa mereka tuh bisa jalan, bisa berlari? Karena punya apa? Kalau punya sayap, punya sirip, punya kaki, Oh, karena punya punya sirip, punya tulang. kaki, punya tulang. Terus? Oh ya, ada otot. Nah, sekarang coba lanjut ya. Tuh, ada gambar. Anda tanya, apakah setiap hewan memiliki alat gerak? setiap hewan memiliki alat gerak. Ya. Berarti semua punya alat gerak ya hewan ya? Punya. Kalau nggak punya alat gerak, gimana? Kita bergerak, tidak Nah. boleh. Tidak bisa jalan. Diam aja, Bu. Diem aja. Nah, terus ini Apa alat gerak hewan memiliki memiliki kesamaan? kesamaan? Enggak. Enggak, beda-beda. Ada. Memiliki kesamaan tidak? Semua hewan. Ada. Ya, coba kita lanjut ya. Tuh, ada gambar apa ini di sini? Orang Sedang apa ini? sedang memasak shift Dan bergerak. Ya, sedang terluka. sama tikus. Ya, kakinya terluka. Ini apa ini? Tikus. Kelinci kakinya juga tuh. Kelinci. Nah, ini juga ada. Orang. Lihat, kakinya tuh seperti tergelincir. Kucing. Kucing. Ada kucing. Juga sama, kakinya luka. Nah, di sini tuh baca, apakah yang akan terjadi jika organ gerakmu atau hewan tidak dapat bekerja sebagaimana mestinya tuh, seperti yang digambar itu. Ketika kakinya luka, apa yang terjadi? Jadi bergerak. Main. Beraktivitas sehari-hari. Oh, tidak bisa beraktivitas, terus tidak bisa bermain ya? Ya. Berarti organ gerak atau alat gerak itu penting nggak? Ibu bertanya. Berikut ini, ibu memiliki sebuah bacaan ya, dengan judul organ gerak hewan. Coba siapa yang mau membacakan? Siapa yang berani membacakan bacaan ini? Ilham. Hewan dapat bergerak dan berpindah tempat. Hewan memiliki alat gerak yang berbeda-beda. Beberapa jenis hewan yang memiliki sistem gerak antara lain ikan, amfibi, reptilia, burung, dan mamalia. Ikan bergerak dengan sirip untuk memudahkan gerakan tubuh. Ikan diselimuti oleh sisik yang berlendir. Bagus sekali membacanya ya. Nah, di sini kita akan menentukan ide pokok. Tadi kita sedang berbicara tentang alat gerak hewan. Nah, ya.
Apakah kalian masih ingat cara menentukan ide pokok paragraf? Sudah dipelajari sebelumnya ya, bagaimana menentukan ide pokok paragraf pada sebuah bacaan. Ibu mau kalian mencari ide pokoknya. Coba Ibu balikan lagi ke sini ya. Ide pokok pada bacaan ini ada yang bisa menjawab yang mana? Oh, Haikal. Oke, Haikal. Menurut Haikal, ide pokok pada paragraf ini yang mana ya? Adanya di kalimat mana? Atas. Kalimat atas atau kalimat yang pertama ya? Ya. Yang mana coba bacakan oleh Haikal? Yang hewan dapat bergerak dan berpindah tempat. Oh, betul sekali. Hewan dapat bergerak dan berpindah tempat adalah ide pokok dari paragraf ide pokok ini. Paragraf 1 adalah hewan dapat bergerak dan berpindah tempat. Betul sekali. Apa yang dijawab oleh Haikal tadi. Nah, sisanya kalimat kedua dan seterusnya, apakah itu ide pokok? Bukan, kalimat pengembang. Ya, kalimat pengembang. Betul sekali ya. Jadi dalam satu paragraf hanya ada satu ide pokok. Sisanya adalah kalimat pengembang. Nah, sekarang di sini ada sebuah bacaan. Ayo membaca pada LKPD. Kalau kalian sudah bisa menentukan ide pokok, nanti di LKPD cari ide pokoknya. Coba dibaca oleh Ipan. Ikan memiliki sistem gerak yang unik. Sistem gerak pada ikan berbeda dengan hewan vertebrata yang lain hanya disebut dikarenakan habitat ikan adalah di air. Ya, ini paragraf pertama. Ini ada paragraf kedua. Coba paragraf kedua dibacakan oleh Ellen. Salah satu bentuk tubuh yang paling banyak dimiliki oleh hewan air adalah bentuk rudal. Nah, di sini kita akan belajar gambar cerita. Ibu punya gambar. Apakah kalian bisa menceritakan gambar apa sih ini? Ini ceritanya tentang apa ya kira-kira? Melihat kelinci. Melihat kelinci. Membeli kelinci. Memberinya makan. Kelinci. Oh, kalau gambar yang kedua tentang apa? Edo sedang memberi makan kelinci. Kasih makan kelinci. Edo memberi makan kelinci dengan wortel. Nah, coba kita lihat, betul tidak? Nah, betul. Pak Rudi mengajak Edo ke kandang kelinci miliknya. Kandangnya sangat luas, kelincinya banyak sekali. Ya, lebih dari satu kelincinya. Kalian tahu nggak sih gambar cerita itu apa? Barusan yang kalian jawab itu adalah kan tentang gambar cerita. Ada gambarnya, kemudian kamu ceritakan. Nah, di sini apa itu gambar cerita? Kalau tidak tahu, ayo baca modul dan temukan definisi dan contohnya. Nanti modulnya dibaca oleh kalian. Apa itu gambar cerita? Supaya kalian tahu beserta contohnya. Nah, sekarang ayo kerjakan LKPD. Nah, ini LKPD yang pertama. Ayo menyalin gambar sederhana alat gerak hewan dan berita penjelasan secukupnya pada lembar LKPD. Yang selanjutnya, bacalah teks berjudul Gerak Ikan Dalam Air pada modul atau LKPD. Lalu temukan ide pokok dan kalimat pengembang setiap paragrafnya. Nah, selanjutnya, coba bacakan oleh Najmu. Secara berkelompok, ayo kembangkan ide pokok menjadi sebuah paragraf secara runtun. Nah, betul. Nanti
Secara berkelompok, kembangkan ide pokok menjadi sebuah paragraf. Ada di LKPD. Untuk yang keempat, coba dibaca oleh Ivan. Ayo berkreasi secara mandiri, susunlah sebuah bacaan atau teks dan gambar ilustrasinya dengan menggunakan tema hewan kesayangan pada lembar LKPD secara mengirimkan hasilnya melalui WhatsApp grup. Nah, nanti di sini kalian harus berkreasi, membuat sebuah bacaan dan diberi gambar ilustrasi. Jangan lupa kirimkan hasil LKPD melalui WA grup dengan cara difoto. Paham nggak ini tugas-tugasnya? Paham. Paham ya? Nanti dikerjakan. Terus. Ya, seperti biasa. Nanti Ibu kasih waktu berapa jam? 2 jam. 2 jam. 1 jam. Ya, 2 jam boleh. Ada tugas kelompok, ada tugas mandiri. Yang mandiri dikerjakan sendiri. Kalau yang kelompok harus bekerja sama. Nanti di pertemuan kita yang kedua, kalian harus bisa mempresentasikan, ya, menyajikan hasilnya. Teman-temannya nanti harus lebih aktif bertanya, memberikan pendapat. Marsa sudah paham dengan Ellen? Sudah. Muamilah, Sadia? Sudah. Najmu dengan Angga? Sudah. Salihin, Ivan? Paham. Paham. Ilham dan Haikal? Paham. Oke, kalau semuanya sudah mengerti, dikerjakan ya. Ibu kasih waktu 2 jam. Nah, ada pertanyaan dulu nggak sebelum tutup? Ada ya? Nanti kalau ada yang bingung, ada yang tidak tahu, boleh tanyakan Ibu di WhatsApp ya. Kalau gitu kita bertemu lagi nanti sekitar jam 1 ya anak-anak, dikerjakan dengan baik tugasnya. Semoga nanti hasilnya semua bagus-bagus. Nah, ya sudah kalau gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana tugasnya LKPD-nya? Susah-susah? Tidak. Ya, tadi sudah Ibu terima hasilnya ya melalui WhatsApp. Semua sudah dikumpulkan. Untuk sekarang kita presentasikan. Nanti kalau misalnya ada yang mau bertanya, berpendapat, kita disampaikan ya. Sebelum kita memulai, Ibu akan menampilkan dulu share kita mulai untuk membahas hasil dari LKPD pertama, yaitu materi IPA. Di sini ada tabel, betul? Ada. Ada 5 hewan. Yang Iya. pertama adalah Ikan cupang. kedua, Ikan cupang. ketiga, kalian di sini menentukan alat geraknya apa dan fungsinya apa. Ikan alat geraknya apa ya? Kiri dan fungsinya apa? Berenang. Yang kedua adalah alat geraknya. Untuk melompat. Yang ketiga, Burung. alat geraknya. Sayap. Fungsinya, Untuk terbang. opak adalah hewan apa ini? Kadang. Jauh. Alat geraknya apa? Kaki. Ya, fungsinya apa? Untuk berjalan. Merayap dan berjalan. Jalan. Betul. Yang kelima,
Alat geraknya apa ini? Kaki. Ini apa? Jadi Tuh, lari ya. Ada yang berbeda nggak dari yang barusan disebutkan? beda. Ada yang beda. Sok. Ada Bu. Yang beda, Bu. Mamila. Sama semua ya. Nah, yang selanjutnya ini dia. Buatlah gambar organ gerak salah satu siswa pada tabel di atas. Buat gambar organ geraknya dan berilah penjelasan secukupnya pada gambar. Kalian kan tadi disuruh memilih salah satu hewan. Nah, sekarang konsentrasikan. Siapa yang mau menjelaskan hasil yang sudah kalian kerjakan? Coba ditampilkan pada layar mana? Tunjukkan. Mau Amila? Saya Bu. Nah, Ibu akan menampilkan hasil dari kelompok. Ada gambarnya? Ada. Gambar apa ini? Cak. Ini punya kelompok siapa? Mamila dan Sadia. Nah, Ibu Amila masa dia jelaskan. Ini gambar dengan penjelasannya. Coba, mulai dari kepala. Umerus, tulang belakang, tulang punggung, tulang paha, radius, tulang jari, ulna, tulang rusuk, tulang betis, dan tulang telapak kaki. Kalau organ gerak itu ada berapa sih? Dua. Yang pertama, Tulang dan Nah, alat gerak pada hewan itu kan juga sama seperti manusia. Ada alat gerak pasif dan ada alat gerak aktif. Nah, tulang dan otot. Yang kalian gambar itu di situ keterangannya tulang. Ada tulang belikat, tulang belakang, karena itu yang menggerakkan badan dari si pedal, ya. Ya. Nah, itu. Ini hasil gambaran dari kelompok 1. Gimana Solihin? Bagus nggak gambarannya ini? Bagus Bu. Coba ya, sekarang untuk kelompok lainnya Ibu akan cari lagi siapa yang akan Ibu tampilkan. Ini gambarannya siapa ya? Saya Bu. Punya Ilham dan Haikal. Bisa dijelaskan? Dimulai dari kepala ada apa itu? Ada rongga mata, tulang belikat, ruas belakang, tulang paha atas, mata kaki, kul paha, tulang ekor, ruas jari, radius, ulna, tengkorak. Iya. Jadi ini adalah gambar dari alat gerak apa? Bagus sekali gambarnya ini. Coba Ibu mau tanya sama Haikal. Haikal, alat itu bergeraknya dengan apa? Alatnya? Kaki. Kaki. Tetapi organ geraknya itu sama tidak dengan manusia? Sama Bu. Oh, sama. Kalau sama berarti Sama Bu. organnya apa? Dan tulang. Otot dan tulang. Alat geraknya menggunakan apa? Kaki. Betul ya. Bergeraknya bagaimana ya kalau katak itu? Melompat. Bagus. Ada yang mau bertanya tidak ke kelompok saya? Akan menampilkan lagi. Kita cari lagi. Bu, kelompok IPA Bu, bagus sama Bu. Ya, coba ya. Wih, ini kelompok Ipan. Bagus ya. Bagus Bu. Kelompok 4, Pan dan Solihin. Ini gambar apa? Korak, rongga mata, tulang leher, tulang sayap, ulna, radius, tulang punggung, tulang paha, tulang jari kaki. Iya. Bagus sekali gambarnya. Nah, ini gambar alat gerak dari burung ya. Ya. Coba Ibu tanya sama Solihin. Kalau burung itu organ geraknya sama tidak dengan hewan yang lain? Sama Bu. Oh, sama. Yaitu menggunakan apa? Tulang dan otot. Tulang dan otot. Tulang dan otot. Iya, Tulang dan otot. Tetapi cara geraknya yaitu Sayap. menggunakan Sayap. sayap. Sayap Bu. Iya, betul sekali. Sayap. Kita lanjutkan lagi ke hasil yang lain. Mana Ellen dan Marsha dibuka suaranya? Coba dijelaskan. Tengkorak, rongga mata, tulang belakang, sirip punggung, rongga insang, sirip dada, tulang rusuk, sirip perut, sirip belakang, sirip ekor. Nah, ikan itu bergerak dengan apa? Sirip dan ekor. Nah, sirip dan ekor. Nah,
Tetapi organ geraknya sama tidak dengan yang lainnya? Sama Sama ya, sama-sama memiliki tulang dan otot. ya tulang dan otot. Bagus sekali ini gambar ikannya. Lanjut LKPD yang kedua yaitu menentukan ide pokok dan mengembangkan ide pokok menjadi paragraf. Ya ini LKPD bahasa Indonesia ya. Sekarang Ibu akan menampilkan hasilnya ya. Ya. Ini hasil dari kelompok 1. Ide pokoknya sudah ditemukan, kalimat pengembangnya juga sudah. Untuk ide pokok yang pertama, Muamilah coba dibacakan. Ikan memiliki sistem gerak yang unik. Ya, tadi ya dibaca yang nomor 2-nya. Salah satu bentuk tubuh yang paling banyak dimiliki oleh hewan. Ikan memiliki sistem. Yang ketiga, Muamilah dibacakan. Ikan dapat berenang karena memanfaatkan bentuk tubuh yang unik. Mau tanya dulu ya, Bangnya. Untuk cari ide pokok, paragraf pertama yang kalian temukan, ide pokoknya ada di awal, di tengah, atau di akhir? Di awal. Awal ya. Ya. Untuk paragraf kedua, kalian temukan adanya di kalimat mana ya? Awal. Di awal. Tadi Haikal di mana? Haikal menemukan di awal apa di tengah? Tengah. Betul tidak? Kira-kira? Sudah. Yang betul untuk paragraf kedua, ide pokoknya ada di awal ya, bukan di tengah. Haikal, tidak apa-apa. Selanjutnya yaitu buatlah sebuah karangan singkat dengan ide pokok berikut. Ini adalah hasil dari kelompok ya, coba dibacakan paragraf yang pertama oleh Ellen. Nanti paragraf kedua baca ya. Aku mempunyai hewan kesayangan. Hewan kesayanganku adalah kucing. Kucingku berwarna hitam. Kucingku bernama Ami. Kucingku lucu dan imut. Ya, untuk paragraf kedua dibaca oleh Aku merawat hewan kesayanganku setiap hari. Aku bermain dengan hewan kesayanganku setiap hari. Sepulang dari sekolah, aku selalu menyapa Ami dan ia terlihat sangat senang sekali. Yang lebih penting, aku rajin membersihkan tubuh dan kandangnya supaya Ami merasa nyaman dan betah di dalam kandangnya. Iya, bagus sekali ya membuat paragrafnya. Ini kelompok Haikal dan Ilham. Aku mempunyai hewan kesayanganku. Ada seekor burung. Burungku berwarna kuning putih. Aku merawat hewan kesayanganku setiap hari. Aku selalu memberinya makan. Makanannya adalah biji-bijian. Dia terbang sangat lincah. Aku selalu membersihkan kandangnya agar burungku merasa nyaman dan betah. Ipan dan Solihin. Coba dibacakan. Aku mempunyai hewan kesayangan. Hewan kesayanganku adalah kucing. Kucing berwarna hitam. Kucingku bernama Jalu. Kucingku bukan imut. Aku merawat hewan kesayanganku tiap hari. Aku bermain dengan hewan kesayanganku setiap hari. Sepulang dari sekolah, aku selalu menampak Jalu dan ia sangat senang sekali. Nah, ini adalah LKPD SDP. Tugas yang pertama di LKPD tersebut adalah ceritakan cerita yang terdapat pada gambar cerita di bawah ini. Tadi gambar pertama ada induk kelinci dan 3 anaknya. Bisa dibacakan, Marsha? Seekor kelinci 3 anak. Induk 3 anaknya dengan sabar menunggu anaknya menunggu. Iya. Untuk gambar kedua. Lapar maka akan mencari makan. Makanan kesukaan anak adalah wortel. Iya. Untuk yang ketiga. Setelah tinggal anak kelinci kemudian sangat kembali dan lompat dari Ellen dibaca. Untuk gambar cerita yang pertama apa? Seekor induk kelinci itu sangat menyayangi ketiga anaknya.
Sekarang saatnya membuat gambar ilustrasi. Sebelum kamu membuat gambar, susunlah terlebih dahulu bacaan atau teks. Tema gambarnya adalah hewan kesayanganku. Hasil siapa? Solihin. Solihin. Hewan kesayanganku adalah kuda. Marsha. Aku mempunyai seekor kelinci, aku beri nama Mona Lisa. Dia berwarna putih, aku sangat menyayanginya. Ivan. Kucing adalah hewan kesayanganku, warna bulunya suka menangkap tikus dan suka Itu maksudnya suka naik-naik itu gimana? bukan naik telabu ke pohon, ngejar-ngejar hewan yang lain. Oh gitu, baik. Ada, Bu, ada. Oh, ini punya Adha. Mana Adha? Hewan kesayanganku adalah burung. Burung dapat terbang tinggi dengan sayapnya. Ilham. Hewan kesayanganku adalah sapi. Aku selalu memberi dia makan selalu. Dia sangat suka makan dan minum. Bila diberi makan, dia akan senang. Sapi bergerak dengan apa ya, Ilham? Dengan kaki, Cara bergeraknya bagaimana? berjalan. Haikal. Haikal coba. Apa ini? Ikan cupang, Bu. Oh, ikan cupang. Coba dibaca. Kesayanganku adalah ikan cupang. Dia memiliki warna bagus, sirip, dan ekornya sangat indah. Aku memiliki 3 ikan cupang di rumah. Nah, siapa ini? Helen. Helen. Hewan kesayanganku adalah kucing. Kucingku berbulu lebat dan berwarna hitam. Dan aku selalu memberi makan dan minum. Nah, jadi sudah kita tampilkan hasil-hasilnya. Sudah kita tampilkan hasil-hasil dari kerja kalian, LKPD kalian. Ada yang mau bertanya? Kepada teman atau ada yang bisa menyimpulkan? Kita hari ini sudah belajar apa? Pertama, kita belajar tentang alat Gerak. alat gerak dari hewan. Apakah alat gerak dari hewan itu sama? Oh, tidak, Bu. Ya, Sama, Bu. beda-beda. Ya, yang pertama itu adalah organ gerak. Yaitu ada alat organ pasif dan aktif. Untuk bahasa Indonesia, kita sudah belajar juga apa? Tentang ide pokok. Bagaimana cara mencari ide pokok? 1. Baca paragraf dengan cermat. Cermati kalimat pertama hingga akhir. 3. Baca tiap kalimat. 4. Tanda ide pokok. 5. Tanda info penting. Iya, bagus, betul sekali. Nah, untuk materi yang ketiga, BDP itu tadi sudah belajar apa ya? Ya, gambar ilustrasi. Gambar ilustrasi itu salah satu dari gambar cerita. Ada evaluasi, setelah ini kalian isi evaluasinya ya ada pada Google Form, atau kalau tidak melalui Google Form nanti bisa dikirim melalui WA group kembali atau langsung dikirim ke ibu ya. Ya. Nah, ada 5 soal. Nanti tolong dikerjakan, kemudian dikirim. Harus semangat terus belajar daring sampai bosan. Harus tetap semangat dalam belajar. Ya, semangat mendapatkan ilmu baik melalui tatap muka langsung atau melalui aplikasi. Ada yang mau bertanya sekali lagi sebelum ditutup pembelajaran kita hari ini? Semua sudah paham? Tugas selanjutnya kita akan membuat alat gerak yang bagus. Itu membuat ya pakai kayu. Kalau gitu, sebelum kita pulang kita berdoa dulu. Ilham dipimpin teman-temannya untuk mengakhiri pelajaran kali ini. Sebelum pulang, marilah kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Kalau begitu pembelajaran kita akhiri itu sangat bersyukur. Hari ini kalian semua bisa mengikuti pembelajaran ini dan hadir semuanya. Pembelajaran yang akan datang harus hadir, jangan sampai ada yang malas. Ya, Bu. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betah. Boleh lift meeting.